Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan alinea berikutnya. Kalau di kitab saya ini 254 ya. Kalau yang situ berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu, beliau berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, ini musallitun ala kulli kadzabin. Aku sangat geram kepada pendusta, munafikin, juga aku sangat geram pada orang munafik, dajjalin dan penipu, musallitun ala kulli asin, juga saya geram kepada pendosa-pendosa, lillahi azza wa jalla, akbaruhum iblis, pimpinannya adalah iblis, wa asaruhum al-fasik, ya, yang paling pembesarnya namanya iblis, pejabat yang paling terkecilnya pecundang. Ya. Ini muharibun likulli dhalin mudillin. Aku memerangi dengan keras siapapun orang yang sesat dan menyesatkan. Thabata ala qalbika, ya, an-nifaqu is da'in ilal batili, juga para pendakwah kepada kebatilan-kebatilan, pendakwah tapi kebatilan. Ya, termasuk provokator. Ya, musta'inun ala dzalika bila haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dalam menghadapi perang terhadap mereka itu, saya hanya bergantung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nifaqu qad thabata ala qalbika, kemunafikan telah melekat pada dirimu. Tahtaju ilal islam wa taubah, perlu kembali kepada agama Islam, wa taubah, dan perlu segera bertobat, wa qat'ir riya, dan menghilangkan penyakit-penyakit riya, ya, termasuk carmuk, kepengen disanjung, pengen lihat orang dan sebagainya. Wa in kana hadha alladhi ana fih, ya, sekalipun kondisi saya sekarang ini, ya, ini hadha, ini alladhi kang ana utawi ingsun iku fihi an ing dalam alladhi. Ya, kalau manasnya kan begitu, maka tidak mengerti pada kondisiku sekarang ini. Minallahi azza wa jalla, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, fasayakburu wa yakthuru, nanti juga sikapku semacam ini nanti juga akan semakin besar, wa yakthuru, juga akan semakin banyak, wa ya'dumu, juga semakin membesar, ya. Waqat orya, bis baca tangan mata sini dikacau balau. Wa ala rijlaihi yaqum, akan bisa tegak berdiri di atas dua kaki.
wa bi ajnihatihi yatir, dan bisa terbang dengan menggunakan dua sayapnya. Ya. Ala sutuhil khalqi, di atas genteng para makhluk, artinya di atas rata-rata makhluk. Wa yadkhulu daurahum, dan akan bisa masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Wa yarawnahu, dan akan melihat dengan bi'uyunihim, dengan mata mereka. Wa qulubihim, dan juga akan melihat dengan hati mereka. Wa in kana min nafsi wa hawaya wa tabai, kalau itu sikapku semacam itu, memerangi kebatilan-kebatilan berdasarkan nafsuku, berdasarkan hawaku, berdasarkan watakku, wa syaitani, dan berdasarkan syaitanku, wa batili, dan kebatilanku, fasuhkan wa bu'dan, mudah-mudahan dilumatkan, mudah-mudahan dijauhkan. Wa an qarib, tidak lama lagi, yasiru wa yadub, wa yasgharu wa yadub, akan mengecil dan akan melarut, ya. Wa yanqalibu, dan akan berubah, wa yatafarraqu, dan akan terberai, wa yanqati'u, dan akan terputus. Ini artinya bahwa ketika saya memerangi kebatilan, kemunafikan, kalau itu memang datangnya dari Allah, percayalah efektivitasnya akan bisa kita rasakan nanti. Gemanya akan meluas kemana-mana. Dukungan dari masyarakat akan datang bertubi-tubi, dan seterusnya. Tetapi ketika perjuanganku ini dasarnya karena ambisiku, karena keserakahanku, karena keinginanku, dan karena maka percayalah akan pupus di tengah jalan. Kita menyaksikan sehari-hari banyak yang berjuang, sedang di puncaknya bes jatuh kena skandal. Ada nggak? Ya kan? Itu berarti dari awalnya udah nggak benar. Iya, makanya nggak usah tergesa-gesa lah. Ini ahli pesantren ya, orang pesantren. Biasanya kata sesepuh-sepuh kita, pesantren itu kalau mulainya dari pagar dulu, santri-santrinya bersama kiainya, makan seadanya, bertahun-tahun terus berkembang. Itu yang bakal awet itu, terus berkembang. Tapi begitu jadi bos, langsung bangunannya mewah, 10 tingkat kan begitu, pakai lift segala macam, nggak laku, hilang aja, nggak ada santrinya. Iya kayak gitu tuh. Mau dibilang mitos, tapi nyatanya begitu kok. Semua pesantren yang besar awalnya pagar dulu. Pondok Cadang Pingat juga dulunya pagar dulu kok masjidnya. Ya Pak Tato ya? Betul Pak Bukan? Pagar dulu kan? Iya. Makan seadanya. Ya kiai punya tanah segitu ya diwakafkan seadanya. Ya kan? Nah itu dari sejak awal. Jadi kalau kita niatnya memang untuk Allah, ya insya Allah percayalah pasti akan berhasil. Sebabnya kita gagal di tengah jalan karena memang niat awal kita dari awal udah nggak benar. Jadi bikin pesantren niatnya sejak awal memang cari duit. Dia dapat sumbangan 10 juta dipakai beli pasir, beli semen. Yang 5 jutanya buat kawin lagi. Betul ya kira-kira gitu. Ya itu. Saya juga sering dulu. Saya dulu nggak niatan bikin pesantren tuh. Saya mau cari duit aja. Kita berbisnis karena otak saya otak bisnis kok. Nanti duitnya kita bagikan pesantren yang ada. Ya tapi ternyata minta bangunan untuk kelas ternyata dibeliin motor. Iya kan? Ternyata ya itulah.
sampai perusahaan keramik Chan Juifang di Losarang itu. Dia bagi-bagi keramik untuk masjid musala. Ya ternyata mintanya 120 meter bantuan keramik untuk memperbaiki WC. Saya cek di lapangan hanya 80 yang dipakai, yang 40-nya mana? Dijual buat beli semen. Iya. Jadi akhirnya setelah saya lihat ternyata ya akhirnya udah stop ini pabrik sekarang, jangan keluarkan bantuan keramik kecuali setelah dicek dulu. Jadi akhirnya semua proposal yang masuk ke pabrik itu harus ada rekomendasi dari saya. Saya merekomendasi juga menghitung langsung di lapangan, tak ukur berapa meter kamu butuhnya. Ya sampai sekarang harus ada tanda tangan saya. Ya karena itu terjadi kecurangan semacam itu. Itu nggak barakah kan gitu. Ya ini sih mau percaya silakan, nggak udah nggak apa-apa. Tapi Allah janji kan gitu. Nah sehingga saya punya kaidah sebetulnya. Ketika engkau punya niat yang baik, yang tulus, benar, pasti terjadi. Atau insya Allah terjadi. Karena ketika Allah berkehendak, inna amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Pasti terjadi. Kenapa niat baikmu tidak terjadi? There is something wrong on yourself. Kamu ada kesalahan dalam dirimu. Niatmu mah nggak benar. Atau niatmu belum jelas. Itu persoalannya. Jadi itu yang jadi persoalan. Karena niat kurang benar, nggak jelas ya bagaimana terbukti. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.